Rezeki itu kalau dalam ilmu tasawuf ya, Hah? rezeki yang paling rendah itu harta. Hmm. Jadi harta itu paling rendah itu. Karena harta itu belum jadi rezeki kita. Pernah gak sih lo waktu SD mau makan Hmm? es krim, udah mau di depan mulut atau senggol jatuh, bener gak? Iya. Itu kan harta kita, bener gak? Betul. Tapi belum masuk. Jadi dia belum. Dalam ilmu tasawuf, rezeki itu adalah harta. Harta itu adalah rezeki yang paling rendah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, hartamu baru jadi rezekimu kalau engkau lakukan 3 hal. Yang pertama, engkau ambil hartamu itu, engkau belanjakan sesuatu, engkau makan, masuk ke perutmu, keluar jadi kotoran, baru jadi rezeki. Jadi yang belum masuk perut belum rezeki. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Adi Warman Azwar Karim. Siap. Apa kabar, Pak? Baik, sehat, berkah, bahagia. Amin. Amin, alhamdulillah sehat ya, Pak. Amin, amin. Pak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya, Pak. Siap. Menyempatkan untuk berbincang untuk program khusus di Talks edisi spesial Ramadan, Pak. Mantap. Iya. Ramadan memang mesti banyak ini, ingat-ingat Tuhan. Ini tema yang kita mau bahas, Pak, yang akan berkaitan dengan kehidupan kita, Pak. Soal rizki gitu, Pak. Oke. Ya, terkadang kan kita dalam hidup rizki itu berkaitan erat beranggapannya soal hanya materi gitu, Pak. Oke. Nah, mungkin dari Pak Ustadz ada pandangan terkait itu. Nah, iya dong. Gini. Gimana? Rezeki itu, kalau dalam ilmu tasawuf ya, rezeki yang paling rendah itu harta. Jadi harta itu paling rendah itu. Karena harta itu belum jadi rezeki kita. Pernah gak sih lo waktu SD mau makan es krim, udah mau di depan mulut atau senggol jatuh, bener gak? Iya. Itu kan harta kita, bener gak? Betul. Tapi belum masuk. Jadi dia belum. Dalam ilmu tasawuf, rezeki itu adalah harta. Harta itu adalah rezeki yang paling rendah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, hartamu baru jadi rezekimu kalau engkau lakukan 3 hal. Yang pertama, engkau ambil hartamu itu, engkau belanjakan sesuatu, engkau makan, masuk ke perutmu, keluar jadi kotoran, baru jadi rezeki. Jadi yang belum masuk perut belum rezeki. Belum. Yang kedua, kalau hartamu itu engkau ambil, engkau belikan sesuatu, baju, celana, mobil, rumah, apa segala macam, jam tangan, kemudian dia akan jadi usang. Baru jadi rezeki. Kalau baru beli doang belum. Artinya kita belum mendapat manfaat dari harta kita itu, benar gak? Dan yang ketiga, apabila rezeki harta itu kita ambil, kita sedekahkan, dan inilah yang akan kekal di kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Itu sebabnya dalam ilmu tasawuf disebutkan, harta adalah rezeki yang paling rendah. Rezeki yang paling tinggi adalah kesehatan. Lu pernah dapat COVID gak? Gue kena 2 kali COVID. Kena sekali, Pak. Harta nggak berkurang, bener gak? Tapi kita nggak boleh keluar dari kamar, isoman, bener gak? Nggak bisa ketemu siapa-siapa. Iya, bener. Makanya disebutkan dalam ilmu tasawuf, rezeki yang paling tinggi adalah kesehatan. Kita bisa bayar dokter, bisa beli obat, bisa bayar rumah sakit, bisa beli vitamin, tapi kita nggak pernah bisa beli kesehatan, bener gak? Iya. Rezeki yang paling patut disyukuri, rezeki yang paling utama adalah anak yang soleh-soleha. Kenapa ini utama? Karena kita udah mati masih ada yang doain kita terus, bener ya? Amin. Sampai cucu-cucu kita diajarin suruh doain kakeknya, bener ya? Iya. Dan rezeki yang paling patut disyukuri adalah husnul khotimah. Jadi dalam Islam, rezeki itu bukan sekedar harta. Harta adalah rezeki yang paling rendah. Di dalam Islam, kekayaan itu artinya kaya hati. Nah, ini kan. Hati kita yang kaya. Banyak orang kaya hartanya, tapi mentalnya mental orang miskin. Nah, benar kan? Seperti apa tuh, Pak? Pelit. Dia takut miskin, takut bangkrut, apa-apa pelit gitu. Itu dia orang kaya, tapi mental miskin. Sebaliknya, dalam ilmu tasawuf juga disebutkan, banyak orang yang miskin harta, tapi mentalnya kaya. Oke? Dia punya nasi bungkus 2. Dia redo untuk berbagi nasi bungkus ini dengan temannya. Berarti 50% dari hartanya dia berbagi. Coba orang kaya harta, mau 50% bagi hartanya? Enggak kan? Iya. Jadi seringkali orang-orang miskin harta itu mempunyai hati yang kaya. Dia sanggup berbagi 50% dari hartanya sesama orang miskin. Karena dia tahu betapa nggak enaknya jadi orang miskin. Iya. Sedangkan orang-orang yang kaya hartanya itu, tapi miskin hatinya, itu sangat pelit untuk mau berbagi dengan orang-orang lain. Jadi sekali lagi dalam Islam, pemahaman kita tentang kekayaan, tentang kaya itu, tentang harta itu, tentang rezeki itu bukan sekedar pada materi, tapi jauh lebih luas dari itu. Back to you. Iya.